Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh warga RT 11 dan rekan-rekan warga sekitarnya. Terima kasih atas kedatangannya. Kita kurang lebih 2 tahun kita dipisahkan yang namanya COVID-19. Nah, baru kali ini kita sempat berkumpul lagi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita selalu menjalin suatu hubungan yang lebih erat lagi ke depan. Mungkin itu dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. RT 11 RW 16. Maju terus. Merdeka. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat sombong. Tahu nggak Bapak Ibu sifat sombong itu apa? Sifat sombong itu merasa paling benar. Sifat sombong itu menyepelekan orang lain. Sifat sombong itu tidak pernah mau menerima masukan. Kalau ketemu orang lain gelasnya selalu penuh, nggak pernah kosong. Itu orang sombong. Itu kalau kita datang di sebuah event, gelas kita penuh terus, nggak pernah kosong. Kenapa? Nggak pernah mau diisi, selalu merasa penuh, selalu merasa puja. Maka orang sombong itu biasanya merasa kaya. Orang sombong itu merasa apa? Merasa hebat, merasa tinggi jabatan dan kedudukannya, merasa segala-galanya. Kalau kita belum pernah melihat kematian orang lain, maka sombong itu akan selalu ada di hati kita. Maka penting kita mengunjungi kematian-kematian tetangga kerabat kita. Kita melihat dengan jelas, ternyata tidak ada yang pantas disombongi oleh seorang manusia. Dari tanah dia diciptakan, ke tanah dia dikembalikan. Menjadi debu. Apa yang mau kita sombongkan dengan pekerjaan kita, harta kita, jabatan kita? Ini rumah ini berapa meter rata-rata? 1000 meter, 1500, 2000 meter. Tapi tempat kita pulang nanti 1 kali 2, 2 kali 4. Loh ya? Tempat kita pulang itu cuma 1 kali 2, 2 kali 4. Kalau petinya agak besar 2 kali 4. Ya kan? Itu tempat kita pulang. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Nah ini cerita maka. Ada istilah silaturahim. Ada istilah halal bihalal. Ini halal bihalal ini sudah menjadi tradisi Indonesia betul. Halal bihalal. Ada 2 hubungan Bapak Ibu. Kalau bicara dalam Islam, sama saya yakin dalam semua agama. Maka kalau saya bicara tentang Islam, berarti saya bicara tentang nilai-nilai yang ada pada semua agama. Apa yang membedakan? Yang membedakan keyakinan kita tentang kebenaran. Itu yang gak boleh diganggu-gugat. Menurut saya Islam agama yang paling benar, nggak bisa diganggu-gugat. Menurut Bapak Ibu yang Nasrani agama yang paling benar, nggak boleh diganggu-gugat. Menurut Bapak Ibu yang Hindu, yang Konghucu, Hindu yang paling benar, nggak boleh diganggu-gugat. Maka kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Maka titik pertemuan kita itu mana? Titik pertemuan kita itu ada pada nilai-nilai kemanusiaan. Subhanallah. Saya mau cerita tentang hubungan seorang anak manusia dengan yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islam itu sholat. Dalam Islam itu sholat, puasa, zikir, baca Quran. Dalam tradisi di luar sana ada istilah meditasi. Nah, saya mau cerita tentang meditasi. Sebuah penelitian di Amerika, ada hubungan antara meditasi
dengan peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Ada hubungan antara meditasi dengan peningkatan hormon kebahagiaan endorfin. Kalau ada Pak Dokter di sini atau psikolog di sini, endorfin itu tahu nggak, Bapak Ibu? Endorfin itu senyawa kimia yang kalau dia ada di dalam tubuh kita bisa mengendalikan rasa sakit, nyeri, luka batin. Nah, maka endorfin itu nama lainnya morfin. Cuman bedanya kalau morfin disuntik, kalau endorfin itu diproduksi oleh tubuh. Itu bedanya. Jadi kalau morfin itu disuntik, kalau endorfin itu diproduksi oleh tubuh. Nah, ternyata dalam sebuah penelitian ada hubungan antara meditasi dengan peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Islam tidak mengenal meditasi. Karena meditasi tertinggi di dalam Islam itu adalah sholat khusyuk, puasa, zikir, baca Quran. Dalam agama Nasrani, di puncak ketaatannya seorang Nasrani kepada Tuhannya, begitu juga Hindu, Buddha, apapun agamanya, sesuai kebenaran yang dia yakini, maka pada saat itu tubuhnya memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Itu sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dan kebenaran itu hak mutlak kita, tidak boleh diganggu gugat. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan, ya, kalau saya sebagai Muslim, di saat saya sholat khusyuk, tubuh saya memproduksi hormon endorfin yang diproduksi oleh salah satu bagian dari otak yang bernama hipotalamus. Itu namanya endorfin. Maka orang yang sholat itu bahagia, orang yang zikir itu bahagia, orang yang baca Quran itu bahagia. Begitu juga teman-teman punya hak untuk bahagia dengan ibadahnya masing-masing. Ketika terhubung seorang anak manusia dengan Tuhannya, Tuhan yang dia yakini, maka dia akan merasakan yang namanya hormon kebahagiaan itu. Iya, apa namanya? Endorfin. Nah, saya mau cerita tentang seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terkena anak panah. Nah, sakit nggak? Kalau ditarik sakit nggak kira-kira? Nah, Ali bin Abi Thalib bilang, tolong cabut anak panah ini ketika aku sholat. Kenapa Ali minta dicabut anak panah ketika sholat? Karena pada saat sholat, tubuh memproduksi hormon kebahagiaan. Nah, pada saat sholat. Jadi kalau Bapak Ibu yang Muslim, saudara-saudaraku yang Muslim, maka tingkatkan kualitas hubungan kepada Allah dengan sholat khusyuk, dengan zikir, baca Quran, maka tubuh pasti memproduksi endorfin. Kalau teman-teman saudara-saudaraku non-muslim, tingkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan yang kita yakini, maka insya Allah akan lahirlah yang namanya endorfin. Nah, tapi kalau kita lihat fakta di dalam kehidupan kita, ada orang yang mengklaim bahwa dia dekat dengan Tuhan. Di luar sana banyak orang yang mengklaim saya dekat dengan Tuhan. Dia Muslim, dia bilang dia dekat dengan Allah. Nah, teman-teman di luar Islam mengatakan bahwa saya dekat dengan Tuhan. Tapi bayangkan, kualitas kedekatan itu bisa dinilai dari aspek hubungan kemanusiaan. Maka ada istilah saleh secara individual dan saleh secara sosial. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang mengklaim dirinya saleh secara individual, tapi tidak saleh secara sosial, maka dia tidak saleh sesungguhnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga menyintai saudaranya sebagaimana menyintai dirinya. Jadi ajaran tentang kemaslahatan kemanusiaan itu menjadi ajaran yang tidak kalah penting. Maka jangan sampai ibadah kita kepada Allah baik, zikir kita baik, kalau teman-teman meditasinya baik, apapun lah ibadah yang dilakukan baik, tapi ketika hubungan kemanusiaan kita bermasalah, sebetulnya hubungan kita ke atas juga bermasalah. Kenapa? Karena tidak melahirkan interaksi sosial yang baik.
Maka ada namanya kesalehan sosial. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad begini, barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Saya lihat di situ ada tulisan silaturahim. Silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi kalau warga Pondok Indah di sini membangun hubungan silaturahim, itu artinya membangun hubungan kasih sayang. Kita uji sekarang, bagaimana pengaruh silaturahim terhadap panjang umur. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Nah, saya melihat di sini orang-orang yang panjang umur, luar biasa. Ternyata, menurut penelitian, kalau kita terhubung satu sama lain dalam hubungan kasih sayang, kalau kita terhubung satu sama lain dalam hubungan cinta, ya, hubungan cinta dan kasih sayang yang disebut dengan silaturahim, yang dibungkus dengan halal bihalal, namanya halal bihalal, intinya silaturahim. Namanya reuni, intinya silaturahim. Namanya arisan, intinya silaturahim. Ternyata dalam sebuah penelitian, kalau gini Bapak Ibu, kalau seseorang itu dicintai dan menyintai, dihormati dan menghormati, disayangi dan menyayangi, maka tubuhnya memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama oksitosin. Tahu nggak oksitosin itu apa? Oksitosin itu hormon cinta. Nama lain dari oksitosin itu hormon cinta. Jadi ketika kita menyintai dan dicintai, menyayangi dan dicintai, menyayangi dan disayangi, dihargai, menghargai dan seterusnya, hubungan timbal balik dalam aspek kemanusiaan tadi, maka kenapa kita bahagia? Saya lihat tadi wajah Bapak Ibu datang ke sini, wajah bahagia semuanya. Setelah 2 tahun tidak berkumpul. Kenapa? Karena pada saat itulah tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama hormon cinta. Kasih, berbagi sayang, berbagi cinta. Karena apa? Saya belajar. Penelitian menunjukkan orang yang saling terhubung satu sama lain sehat panjang umur. Kenapa? Tubuhnya memproduksi hormon kebahagiaan. Apa nama hormonnya? Oksitosin, hormon cinta. Sekarang panti jompo nggak laku. Kenapa? Semua orang merasa berharga, semua orang merasa bernilai. Maka pantas Nabi Muhammad bilang, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tuh, kalau mau jadi sebaik-baik manusia harus bermanfaat buat orang lain. Makanya nggak boleh menggugat ibadah orang. Biarlah yang Kristen dia aktif di gerejanya, biarlah yang Buddha dia di Hindu dia aktif dengan puranya, biarlah yang Muslim aktif dengan sholat ibadahnya di dalam masjid. Tapi kita bisa bertemu di satu titik bahwa kita diciptakan sebagai manusia. Itu udah cukup jadi alasan kita bersaudara. Kita udah nggak punya alasan lain. Bapak Ibu, kita nggak punya alasan lain. Sudah cukup menjadi alasan bahwa kita manusia, itu menjadikan kita bersaudara. Itu ada di Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi sebuah sunnatullah, Allah menciptakan kita itu berbeda. Ada suku Jawa, ada Batak, ada Hindu, ada Papua, ada Toraja, ada Manado. Maka nggak boleh kita menghina suku seseorang. Kenapa? Suku itu bukan pilihan saat kita lahir. Tuhan, tolong aku terlahir sebagai Manado ya. Kalau boleh milih, saya milih Prancis, Paris. Gak bisa saya pilih. Tuhan, saya nggak mau jadi orang Padang, saya mau jadi orang Jawa aja. Nggak bisa. Maka yang paling berbahaya di Indonesia adalah orang yang mengadu domba, yang memperuncing permusuhan. Itu harus jadi musuh bersama. Kita nggak punya alasan lain. Cukup satu alasan dari sekian banyak alasan. Karena kita manusia, maka kita bersaudara. Itu saja. Ada malaikat di sini?
Nggak ada. Ada binatang di sini? Nggak ada. Ada tumbuhan di sini? Nggak ada. Kita siapa? Manusia. Itu alasan paling kuat kita bersama. Nah, baik. Nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Sekali lagi, kebenaran hak mutlak kita, nggak boleh diganggu gugat. Kebenaran hak mutlak masing-masing. Saya Islam paling benar, nggak ada lain. Nggak bisa ditawar. Yang Hindu paling benar, nggak boleh ditawar. Yang Buddha paling benar, nggak boleh digugat. Itu kebenaran mutlak yang kita yakini. Nah, terus di mana letak persamaan kita? Setiap orang butuh kasih sayang, setiap orang butuh cinta, setiap orang butuh terhubung satu sama lain, setiap orang butuh koneksi, setiap orang butuh persaudaraan, setiap orang butuh kemuliaan, setiap orang butuh penghormatan. Itu nilai kemanusiaan yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Kalau ini nggak bisa kita rawat, silaturahim nggak pernah ada. Kalau ini nggak bisa kita rawat, halal bihalal nggak pernah ada. Maka hindari satu sifat yang paling dibenci oleh Allah, sifat sombong. Karena sombong itu udah nggak mau duduk bersama, nggak mau kumpul bersama, merasa asing sendiri, merasa eksklusif, merasa paling kaya sendiri, nggak level. Itu sampai Allah bilang dalam Al-Quran, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa membuat kita sehat lahir batin cuma dua. Merawat hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa dan merawat hubungan kemanusiaan kita. Hanya itu. Kenapa? Pada saat itu indah, maka yang terjadi tubuh kita memproduksi pertama adalah endorfin. Sama dengan morfin. Cuman bedanya morfin disuntik, kalau endorfin diproduksi oleh tubuh. Yang kedua oksitosin, hormon kebahagiaan oksitosin. Yang ketiga hormon kebahagiaan dopamin. Yang keempat hormon kebahagiaan serotonin. Kalau Bapak Ibu bahagia dan nyatakan bahagia, maka akan mengendalikan satu hormon. Ada hormon yang nggak boleh terlalu berlebihan pada diri kita, yaitu kortisol. Kortisol itu hormon stres. Jadi macet di jalan kortisolnya naik gitu, marah-marah kortisolnya naik, dendam kortisolnya naik, menebar kebencian tuh buser-buser yang menebar kebencian kortisolnya naik. Orang yang nggak cinta damai itu kortisolnya naik. Nah kalau kortisol naik, paling gampang kenapa? Serangan jantung, stroke, diabetes. Ini hebat loh. Maka silaturahim itu membuat kita bahagia, membuat kita sehat. Mengendalikan satu hormon kortisol. Mahasiswa saya di Universitas Yarsi, saya dosen di Yarsi waktu itu, menulis, ternyata penyebab berbagai penyakit salah satunya meningkatnya kortisol. Salah satu penyebab munculnya penyakit-penyakit pada diri kita itu meningkatnya kortisol, susah dikendalikan kortisol ini. Nah baru beberapa bulan yang lalu seorang jemaah saya, dia bawa anaknya ke Singapura untuk operasi. Kenapa? Kortisolnya nggak turun. Jadi dia operasi di Singapura. Nah baru saya temukan jawaban. Oh pantas. Kenapa kalau kita bahagia kita nggak kena serangan jantung? Kok kita bahagia kita nggak kena stroke? Kita bahagia kita nggak kena darah tinggi? Kenapa? Karena ternyata tubuh kita tadi mengendalikan semua kondisi itu dengan hormon-hormon kebahagiaan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Dan untuk bisa menjadi bahagia, tidak ada alasan untuk tidak terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Pertama. Yang kedua, tidak ada alasan untuk tidak terhubung sesama manusia. Cintailah orang lain, maka orang lain akan mencintai kita. Sayangi orang lain, maka orang lain akan menyayangi kita. Kalau ada di antara kita yang sombong, tiba-tiba punya penyakit sombong, coba renungkan, boleh sombong, boleh sombong. Asal waktu mati mandi sendiri. Kalau dia muslim pakai kain kafan sendiri. Kalau dia Nasrani pakai jas sendiri. Masuk peti sendiri. Ke kuburan sendiri. Gali kubur, tanam pakai tanah tuh sendiri. Pasang itu batu nisan sendiri. Kalau bisa sendiri boleh sombong. Kalau masih butuh orang lain, jauhi sifat sombong.
Nggak ada manusia yang mulia kecuali yang bertakwa. Yang bertakwa itu dalam pandangan Islam, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Dalam pandangan teman-teman non-Islam, saudara-saudaraku non-Islam, takwa itu apa? Orang baik, selesai. Allah nggak lihat suku, bangsa, yang penting jadi orang baik. Dia penyayang, dia pengasih, itu saja. Ada nggak titik temu semua agama kalau begitu? Ada. Pada nilai-nilai kebaikan, bukan kebenaran. Sekali lagi ya, pada nilai-nilai kebaikan, bukan pada kebenaran. Karena semua agama tidak semua agama benar. Karena kebenaran itu memiliki kesadaran keyakinan masing-masing. Betul? Betul nggak? Bagi saya, Islam benar. Betul? Bagi yang Kristen, Kristen benar. Bagi Hindu, Hindu benar. Bagi Buddha, Buddha benar. Benar, selesai. Kebenaran mutlak milik kita. Tapi kita bisa bertemu pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kasih nilai-nilai kasih sayang. Ini harus kita rawat. Maka inilah Indonesia. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita rawat. Ini harus kita jaga. Keindonesiaan kita, persaudaraan kita harus kita rawat. Kita bertemu di pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan pada kebenaran. Karena kebenaran milik kita masing-masing. Terakhir, jangan memaksa keyakinan kita pada orang lain. Karena orang lain punya pilihan. Ya, dan jangan juga memaksa keyakinan Anda kepada siapapun. Ya, karena mereka juga punya pilihan. Tapi bertemulah pada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita rawat bersama untuk bisa menjadi bahagia. Selamat halal bihalal, selamat silaturahim, sukses bahagia buat semua. Tetap bahagia, tingkatkan hormon kebahagiaan, kalau bisa tembus sampai 90 tahun. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Andian Parlindungan. Terkesan namanya Batak. Andian Parlindungan. Parlindungan nama Batak, tapi saya nggak punya marga. Karena ibu saya yang Batak. Bapak saya Jawa Melayu. Nenek saya Daeng Malewa. Jadi, ini saya campur bener ini. Jadi nenek kandung saya dari bapak, ibunya bapak saya Daeng Malewa. Tapi ayahnya bapak saya Purworejo. Nah, tapi ibu saya, kakek saya dari ibu, kakek kandung saya dari ibu, itu Nasution. Nenek saya, ibu kandungnya ibu itu Pulungan. Jadi kadang-kadang saya bingung dengan pribadi saya kok aneh nih. Ada kerasnya, ada lembutnya. Ada suka sebelnya, ada manyunnya. Nah, oh ternyata banyak kepribadian pada diri saya. Ada Jawanya, ada Bataknya, ada Makassarnya, ada campur-campur. Tapi Indonesia Raya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat ya buat Bapak Ibu. Ini silaturahim yang buat kita bahagia semua. Saya pamit karena saya ada jadwal pengajian. Jadi mudah-mudahan persaudaraan ini langgeng, bisa kita bawa panjang dalam perjalanan hidup kita. Jangan berhenti untuk saling menyayangi. Jangan berhenti untuk saling menyintai dan menghargai. Tetaplah kita rawat persaudaraan kita dalam satu ikatan cinta kasih sebagai manusia. Cukup punya satu alasan bahwa kita manusia, maka kita bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan